This is Detective Mason Danvers. My partner and I need backup. Over. Lynch Industries. We are in pursuit of Victor. Film dimulai dengan memperlihatkan dua detektif bernama Mason Danvers dan rekannya bernama Joel Gaynor, di mana saat ini mereka sedang bersiap masuk ke sebuah pabrik untuk melakukan penangkapan terhadap seorang pemimpin geng kriminal bernama Victor Abbott beserta kakak laki-lakinya bernama Griffin. Begitu mereka berhasil masuk ke dalam, Mason segera memberi aba-aba agar mereka berpencar. Namun sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa Griffin, yaitu kakak laki-lakinya Victor, ternyata sudah mengetahui rencana kedatangan mereka. Saat melihat Joel yang mengendap-endap di bawah sana, Griffin dengan cepat melepaskan satu tembakan, hingga Joel pun terjatuh ketika timah panas bersarang di lengan atas bagian kirinya. Come on, man. Don't make me come in there looking for you. Fine. We'll do it the hard way. You okay? Yeah. Flesh wound. Where's Victor? Run it. Go. I got this one. Setelah mengetahui bahwa Joel dalam keadaan baik-baik saja, kini giliran Mason yang akan memburu Victor. Dan tepat saat dia tiba di ujung tembok, Victor yang berada di atas sana tiba-tiba melepaskan tembakan ke arahnya. Come on, Danvers! Isn't this what you want? Huh? To bring down the infamous Victor Abbott? I'm right here! Ah! Sayangnya saat Mason menaiki tangga, Victor sudah tak lagi ada di sana. Dengan perlahan, Mason berjalan dengan tetap waspada, namun tiba-tiba Victor muncul dan menyerangnya. You should have killed me when you had the chance. Beruntung dalam situasi terjepit itulah Joel tiba-tiba muncul bersama satuan unit DEA. Di tengah todongan senjata yang tertuju ke arahnya, Victor pada akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Hands on your head! I said, hands on your head! You lucky prick. On your knees! Sebelum Victor dibawa ke penjara, Victor sempat mengancam akan membuat Mason menyesal. Yang entah seperti apa bentuk ancamannya, namun yang pastinya Victor akan melakukan sesuatu yang tentunya bukan hanya sekedar gertakan semata. I'll be seeing you real soon. Mace. You okay? Setibanya di rumah, Mason melihat Jocelyn, istrinya yang cantik yang sedang tidur di ruang tamu. Dengan jahil, Mason mengagetkannya hingga membuat wanita itu terperanjat, namun dengan gestur yang sangat seksi sekali. Au. Oh, you hate it when you do that. Some woman from work lent it to me. Seems like everyone in the office is reading it. Perlu diketahui bahwa Mason dan Jocelyn sudah membina rumah tangga selama 4 tahun. Namun hingga sampai saat ini, mereka belum juga diberikan momongan karena Jocelyn dinyatakan mandul, di mana hal itu membuat Jocelyn merasa dirinya tak berarti di hadapan suaminya. Mendengar penuturan wanita yang sangat dicintainya, Mason mencoba menguatkan dengan berkata semua akan indah pada waktunya, meyakinkan sang istri bahwa Tuhan sedang menyiapkan suatu kejutan untuk mereka. I'm still not pregnant. Then we're gonna just have to keep trying, won't we? Keesokan harinya di kantor, Mason didatangi oleh atasannya bernama Kapten Baldus, di mana Baldus menyampaikan kabar buruk mengenai Victor dan Griffin, saudaranya. Dengan wajah tegang, Baldus menjelaskan bahwa seluruh saksi yang sebelumnya siap bersaksi atas kejahatan Victor tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa orang menduga para saksi itu telah dibunuh, sementara yang lain percaya mereka diancam oleh anak buah Victor dan dipaksa meninggalkan kota agar tidak muncul di persidangan. Dan hal yang paling membuat Mason kesal adalah kabar bahwa siang ini Victor dan Griffin akan dibebaskan. Mendengar itu, Mason segera menghubungi istrinya untuk menyampaikan bahwa ia akan pulang terlambat. Namun betapa terkejutnya Mason ketika suara yang menjawab telepon itu adalah... Hey, baby.
Hello, Mrs. Danvers. Tanpa pikir panjang, Mason segera memacu mobilnya untuk segera pulang. Di tengah perjalanan, ia sempat menghubungi Joel, memintanya untuk segera datang ke rumah membawa serta para polisi lainnya. Victor Abbott's inside my house. You come here with me. Setibanya di rumah, kekhawatiran Mason menjadi kenyataan. Di sana, ia melihat Jocelyn yang sudah tak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan setelah dianiaya oleh Victor. He's not worth it. It's not worth it, Mace. Drop your gun! Detective Danvers! Mace, listen to me. You put the gun down, all right? Now, Mace! Keesokan harinya saat upacara pemakaman Jocelyn, terlihat di sana wajah-wajah penuh duka. Baik itu keluarga, kerabat maupun tetangga, semua histeris meratapi kepergian Jocelyn yang kini sudah tiada. God, we thank you for the life that you give us. It's full of work and responsibility, sorrow and joy. Today we thank you for Jocelyn. Beberapa hari setelah kematian istrinya, Mason tampak frustasi dan begitu sangat terpukul. Kenangan indah dan sejuta harapan yang ia bangun bersama sang istri, kini hanya tinggal kenangan menyisakan luka perih yang tak akan pernah sembuh dalam waktu singkat. Joel yang melihat rekannya itu tentu saja merasa iba dan kasihan. Ia lalu menyarankan agar sebaiknya Mason mengambil cuti libur selama beberapa hari dengan harapan Mason dapat menenangkan pikirannya itu. Anything, you just say the word, all right? Thanks. Mendengar saran dari Joel, Mason memang terlihat seolah mempertimbangkan saran tersebut. Namun ternyata, ia tidak benar-benar pergi untuk menenangkan dirinya. Ia justru menyiapkan rencana untuk balas dendam memburu Griffin, saudara Victor terlebih dahulu. Setelah mencari tahu lokasi markas tempat persembunyian Griffin, setibanya di sana, Mason sempat menelpon Joel untuk memintanya datang ke lokasi bersama polisi lain. Dan kemudian, ia segera masuk ke dalam sana dan menghabisi Griffin beserta anak buahnya secara brutal. Where'd you get this? Where'd I get it, man? I didn't know your booth. Oh, yeah. You know why I'm here? Because you don't have a wife to go home to. No! Mace. What the hell? Tentu saja, aksi pembantaian yang ia lakukan membuat Mason dijerat pasal pembunuhan berencana. Namun, memang itulah tujuannya. Ia sengaja masuk ke penjara yang sama dengan Victor, demi menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri atas perbuatan keji Victor yang telah menghilangkan nyawa istrinya itu. On your feet! Welcome to Stonewall. Today you will receive a medical evaluation. You will strip down, shower, and be issued a uniform. Sesuai dengan rencananya, Mason akhirnya dimasukkan ke penjara yang sama dengan Victor. Ia digiring oleh dua sipir penjara bernama Ben dan Lester, lalu dimasukkan ke dalam selnya yang tiap-tiap sel berisikan dua napi. Namun baru saja ia masuk ke dalam selnya, seorang sipir lain bernama Will datang dan mengatakan kalau kepala penjara ingin segera bertemu dengan Mason. Dibawalah Mason keluar dari selnya, dan sesampainya di ruang kepala penjara, sang kepala penjara bernama Warden Snyder memperingatkannya bahwa sebagian besar narapidana di penjara tersebut adalah para kriminal yang dulu ditangkap oleh Mason ketika ia masih bertugas sebagai detektif. Artinya, sebagian besar napi di sana dipastikan sudah merencanakan sesuatu untuk memberikan pelajaran pada Mason. Namun alih-alih khawatir dengan informasi tersebut, Mason justru mengaku bahwa ia sudah memperkirakan hal itu dan siap menghadapi resiko apapun selama berada di penjara tersebut. Welcome to Stonewall. You're a bit of a celebrity now, aren't you? Stonewall can be a very challenging place, especially for an ex-cop like yourself. Are they not?
Siang harinya di ruang makan penjara, Mason yang saat itu sedang menyantap makan siangnya, tiba-tiba dihampiri oleh Victor dan anak buahnya. Dengan tatapan dingin dan penuh intimidasi, Victor dengan sengaja membuat keonaran memakan jatah makanan siang Mason dan mengungkit luka lama tentang bagaimana cara ia menghabisi Jocelyn, istri Mason. Mendengar hal itu, Mason mencoba meredam emosinya. Alih-alih terprovokasi, ia justru membalas ucapan Victor, mengatakan bahwa ia telah menghabisi Griffin dengan cara yang sama seperti Victor menghabisi istrinya. Jawaban Mason itu seketika membuat Victor terlihat begitu sangat kaget. Ia hanya bisa terdiam dengan wajah geram memperlihatkan kemurkaan, mengisyaratkan bahwa kemarahannya kini bertambah berkali-kali lipat. The last dead body I stood over belonged to your brother. The only thing that badge will get you in here is a slit throat. Sore harinya, saat Mason ditugaskan mencuci pakaian di ruang laundry, ia tak sempat menyadari saat 3 napi tiba-tiba menghampirinya dan tanpa basa-basi menghajarnya saat itu juga. Excuse me, detective. Menghadapi 3 lawan sekaligus, tentu saja membuat Mason terkapar tak berdaya. Beruntung, Ben, yaitu salah seorang sipir penjara, muncul tepat waktu mengusir 3 napi dan menyelamatkan nyawa Mason. This is CO Wilson. We have an inmate down in the laundry. We need a med team in here. Mason, come on, Mason. You know, when they called me, I thought I was gonna be identifying a body. You're lucky. Mace, I know you called me out to Griffin's place. Did you know how it would play out? She isn't gonna bring her back. Keesokan harinya, saat semua narapidana beraktivitas di lapangan penjara, Mason yang masih kesakitan akibat intimidasi yang dialaminya kemarin, saat itu mendekati Ben yang sedang berjaga dan mengajaknya mengobrol. Di momen ini terungkap fakta tentang sosok masa lalu Ben. Sebelum menjadi sipir, Ben ternyata adalah seorang tentara. Namun ia dipecat dari kesatuannya karena suatu kasus, hingga ia pun memutuskan bekerja sebagai sipir penjara. Dari Ben itulah, Mason akhirnya mendapatkan potongan-potongan informasi penting tentang desas-desus penjara Stonewall, di mana ia mengetahui bahwa selama ini Victor menjalankan jaringan bisnis narkoba yang sangat luas dari balik penjara. Dan semua itu atas bantuan 2 tangan kanannya bernama Drexler dan Booker. Keduanya bertanggung jawab atas berbagai urusan penting, mulai dari penjualan narkoba di luar penjara, hingga urusan melenyapkan para pesaing yang mencoba merugikan bisnis mereka. Mereka bahkan bisa keluar masuk penjara dengan mudah untuk mengurus kepentingan Victor. Dan tentu saja, semua itu tak lepas dari peran orang dalam yang telah memberikan akses tanpa batas pada mereka, sosok korup yang tengah bersembunyi di balik jabatannya. Beberapa hari kemudian, Joel datang menjenguk Mason di dalam penjara. Dan saat itulah, Mason meminta Joel untuk menyelidiki para narapidana yang baru-baru ini dibebaskan. Karena Mason merasa bahwa Victor menjalankan bisnis narkoba melalui mereka. Namun siapa sangka, percakapan mereka disadap oleh Lester sang sipir. Ia kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Snyder. I want you to find out how many people have walked from Stonewall early. Abbott's not in this alone. Victor could not have free reign without someone like Snyder. Why must everyone disappoint me? Malam itu ketika Mason kembali ke selnya, terlintas kembali wajah-wajah 3 napi yang menyerangnya di ruang laundry, di mana mereka adalah Marco, Flynn, dan Herbie. Semuanya merupakan anak buah Victor. Dengan membuat senjata sederhana dari sebuah batang pulpen yang dipatahkan hingga membentuk ujung yang tajam, Mason segera melancarkan serangan pertamanya di kamar mandi, yaitu menusukkan senjata tersebut ke leher Marco, hingga Marco pun berpindah alam kehabisan darah. You're
Setelah berhasil menghabisi Marco, Mason segera memburu Flynn yang saat itu sedang membersihkan lantai dapur menggunakan sebatang sikat. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Mason langsung mencekiknya dengan tekanan yang sangat kuat, hingga Flynn yang kehabisan nafas akhirnya menyusul Marco ke alam baka. Mengetahui dua rekannya tewas, RB mulai gelisah dan ketakutan. Tak ingin bernasib sama, ia segera menemui Victor dan mendesaknya untuk melakukan sesuatu sebelum Mason memburunya. Marco's dead. I know. Flynn, too. What? Guards found him in the kitchen with a broken neck. But I'm next. Vic. Victor yang murka kemudian memerintahkan Rexler untuk memberikan peringatan keras kepada Mason. Sesuai perintah, seseorang pun dikirim untuk menyerang Mason di dalam selnya. Setelah insiden itu, Mason dipanggil untuk menghadap ke ruangan Snyder. Saat itu Mason ditawari sebuah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk Snyder. Namun tanpa sempat berpikir panjang, Mason justru menolak tawaran itu secara mentah-mentah. Karena Mason sadar bahwa sosok korup yang berperan dalam bisnis kotor Victor di dalam penjara ternyata adalah Snyder, kepala penjara itu sendiri. Will, take Mr. Danvers to the hole. 1 week. Let's go. Beberapa hari kemudian, Mason akhirnya dikeluarkan dari sel isolasi. Namun, alih-alih menghentikan aksinya setelah dikurung di sana, Mason justru mulai menyusun rencana untuk menghabisi RB dengan bantuan beberapa narapidana lain yang mulai berpihak kepadanya. What? I need a favor. Hey. Victor's looking for you. Where's he at? It's in your cell. Yo, Vic, that old fat prick said you were looking for me. Fucking shut up! Mengetahui 3 anak buahnya tewas secara mengenaskan, Victor semakin murka dan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia segera menemui Snyder di dalam ruangannya, meminta sang kepala penjara untuk mengizinkannya melenyapkan Mason saat itu juga. Namun sayangnya, Snyder menolak. Mason adalah polisi dengan reputasi sangat baik di luar sana, dan ia tidak ingin media memberitakan kematian Mason yang tidak wajar. Hal itu hanya akan menimbulkan kecurigaan pemerintah, dan jika itu terjadi, maka karir Snyder serta seluruh aktivitas ilegal yang mereka lakukan selama ini akan terbongkar. Sebagai gantinya, Snyder memberikan selembar kertas berisi nama Joel Gaynor dan menyuruh Victor menggunakan Joel sebagai alat untuk menyakiti Mason. There may be an opportunity for you to redeem yourself. Atas perintah Snyder, Lester kemudian menghubungi Joel dan memberitahunya bahwa Mason telah tewas di penjara setelah dikeroyok oleh para napi. Sebuah kebohongan yang sengaja dibuat untuk memancing Joel datang ke penjara. Rencana itu pun berhasil. Tanpa sedikit pun curiga, Joel segera berangkat menuju Stonewall Prison, dan begitu ia tiba di sana, Let's get this show on the road. Mason hanya bisa pasrah melihat rekannya itu tewas tepat di depan matanya. Untuk kedua kalinya, ia merasakan kehilangan yang begitu dalam. Kehilangan istri, dan kini kehilangan seorang sahabat. Menyadari bahwa Snyder adalah mesin penggerak yang memegang kendali di dalam penjara, Mason memutuskan untuk mendatangi Snyder di ruangannya
guna membicarakan kembali kesepakatan yang sempat ia tolak beberapa hari sebelumnya. Kesepakatan itu ternyata berisi sebuah permintaan, di mana Snyder ingin Mason melenyapkan para napi yang mengetahui pekerjaan kotornya di balik tembok penjara. Tujuannya jelas, menjebak Mason dalam kegiatan pembunuhan, sekaligus membersihkan namanya dari ancaman para napi yang mengetahui korupsinya. Namun sebelum menyetujui permintaan itu, Mason mengajukan satu syarat. Ia meminta Snyder membantunya menghabisi Booker, yaitu salah satu tangan kanan Victor. This shit can make it official. First, I need something from you. Do tell. You have a meeting with the warden. What we doing in here? Warden wants to have a word. What's it about? I'm just a delivery man, Booker. Yo, man. What's with the secret meeting? Shh. Don't try to talk. Don't try to scream. Because you can't. Just like my wife felt. In her head. Sitting there. Don't look at me. Setelah Booker ditemukan meregang nyawa, Victor yang mendengar informasi itu tentu saja semakin murka. Ia segera mendatangi Snyder, hanya untuk menegaskan bahwa ia akan membunuh Mason meskipun tanpa izin dari Snyder. Siang harinya, saat sedang mengantre untuk mengambil makanan, Mason menyadari bahwa Victor akan menyerangnya bersama Drexler. Dengan terpaksa, ia menyerang seorang sipir penjaga untuk menggagalkan rencana tersebut. All prisoners in their cells. Akibat tindakan itu, untuk ketiga kalinya Mason kembali dimasukkan ke sel isolasi. Namun tak lama setelah berada di dalam sana, Ben diam-diam mendatanginya. Di situ, Ben memberikan sebuah pisau kecil kepada Mason sebagai alat pertahanan diri. Tindakan ini sekaligus menegaskan bahwa Ben sebenarnya berada di pihak Mason dan ingin membantunya mengakhiri kekacauan yang terjadi di penjara Stonewall. Keesokan harinya, Snyder datang menemui Mason untuk menagih kesepakatan mereka. Namun Mason membalas dengan dingin, di mana ia menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah berniat bekerja sama dengan Snyder. Dengan lantang, ia mengatakan bahwa kini ia sudah tidak membutuhkan Snyder lagi. Merasa dikhianati, Snyder meninggalkan Mason sambil menahan amarah. Jelas terlihat bahwa ia sedang merencanakan sesuatu untuk memberikan pelajaran kepada Mason. I believe an apology is in order. Keesokan harinya, Snyder kembali datang ke sel isolasi. Di sana, Snyder yang tentunya tahu bahwa tujuan Mason masuk ke penjara adalah untuk membalas dendam kepada Victor, memberitahu bahwa Mason akan dipindahkan ke penjara lain agar ia tidak lagi bisa menyentuh Victor. Keputusan itu membuat Mason tersadar bahwa ia harus bergerak sebelum dipindahkan. Setelah dikeluarkan dari sel isolasi, Mason diberitahu oleh seorang napi yang berpihak padanya mengatakan bahwa Snyder sedang mempercepat proses pemindahannya. Napi itu juga mengatakan bahwa saat ini Victor berada di kantor Snyder, sehingga saat inilah kesempatan buat Mason untuk menghabisi Drexler. That help? Thanks. Menyadari kesempatan itu, Mason mencari celah untuk mendekati Drexler yang sedang sendirian. Tanpa membuang waktu, Mason langsung menyerang Drexler dan menghajarnya habis-habisan. Namun anak buah Drexler segera berdatangan. Pertarungan sengit pun tak bisa dihindari. Meski dikeroyok, Mason yang dipenuhi amarah mampu mengalahkan mereka dengan mudah.
Ia kemudian menyeret tubuh Drexler ke atap penjara. Dalam aksi brutalnya, Mason mendorong Drexler dari atap, membuat tubuhnya jatuh tepat menimpa Will yang sedang berjaga di bawah, dan keduanya pun tewas seketika. Kejadian itu memicu kekacauan besar. Para narapidana yang kini memihak pada Mason langsung berebut mengambil senjata milik Will dan mulai membuat kerusuhan di seluruh area penjara. You did this. I did. Right after I dropped Dress. God! Danvers! Let me show you. Namun saat Mason hampir mendominasi, Snyder tiba-tiba muncul dan menembak Mason tepat mengenai bahunya. Snyder lalu memberikan pistolnya kepada Victor, menyuruh pria bertubuh monster itu untuk menghabisi Mason saat itu juga. Namun sebelum Victor menembak, Mason mengungkapkan sesuatu yang mengubah segalanya. Ia mengatakan bahwa Snyder lah yang membantunya membunuh Booker. Mendengar pengkhianatan itu, Victor tentu saja naik pitam. Ia langsung berbalik menyerang Snyder, menghantam lututnya hingga patah dan membuat Snyder tersungkur kesakitan. Ketika Victor hendak menghabisi Snyder, para penjaga penjara berusaha menghentikannya. Sementara itu, Mason yang berhasil bangkit kembali diserang oleh beberapa narapidana lain, namun ia dapat mengalahkan mereka satu persatu. Tak lama kemudian, Lester menodongkan pistol ke arah Mason. Namun Mason dengan cepat merebut pistol tersebut dan langsung menembak Lester. Di sisi lain, Victor yang berhasil menyingkirkan para penjaga kembali mendekati Mason. Keduanya kembali bertarung dalam duel brutal yang menjadi klimaks dari seluruh konflik. Victor nyaris membunuh Mason, namun Mason kembali teringat pada pisau yang diberikan Ben di sel isolasi. Dalam momen kritis itu, Mason menarik pisau tersebut dan menghabisi Victor hingga meregang nyawa saat itu juga. Look at me. I said look at me! Setelah Mason berhasil membunuh Victor, Snyder, meskipun lututnya hancur akibat serangan Victor, masih berusaha merayap untuk mengambil senjata. Dengan penuh kebencian, Snyder berniat membunuh Mason, menganggap Mason sebagai biang kerok dari semua kehancuran yang terjadi di penjara itu. Namun sebelum Snyder sempat menarik pelatuk, Ben muncul dari belakang dan langsung melumpuhkannya. Whoa, I don't think I can let you do that, Warden! Drop it! What is it you think you're doing? They're placing you under arrest. For what? Extortion? Murder? Hey, Warden. See you soon.